di kedalaman rimba raya Kalimantan, di mana kabut tebal menyembunyikan lebih banyak rahasia daripada yang bisa diungkapkan oleh mata manusia, berdiri sebuah enigma. Bukan reruntuhan kuno, bukan pula peninggalan prasejarah, melainkan sebuah kota yang hidup, bernapas, dan berkembang, namun tak pernah ada dalam peta kita. Selamat datang di Kisah Mencekam Saranjana. Nama Saranjana berbisik di antara pepohonan di Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru. Penduduk lokal tahu persis letaknya di balik siluet bukit bernama Gunung Saranjana. Namun, mereka tidak akan pernah berani mendekat tanpa tujuan yang jelas. Sebab, Saranjana bukanlah kota manusia biasa. Ini adalah kota gaib, atau yang mereka sebut kota orang bunian. Bayangkan sebuah metropolis menjulang tinggi melampaui Cakrawala Jakarta. Gedung-gedung pencakar langit yang mewah, jalanan lebar yang diisi mobil-mobil sport mutakhir, dan teknologi yang membuat inovasi kita tampak seperti mainan anak-anak. Inilah deskripsi yang melekat pada Saranjana, sebuah peradaban ultramodern yang hidup berdampingan dengan kita, namun terpisah oleh tirai dimensi yang tipis. Apakah ini hanya sekadar dongeng pengantar tidur? Tunggu dulu. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri dari kisah ini adalah Saranjana bukan sekadar legenda lisan. Jejaknya nyata, tertulis dengan tinta di lembar-lembar sejarah kolonial Belanda. Pada abad ke-18, peta-peta kuno seperti yang dibuat oleh seorang naturalis Jerman bernama Salomon Emler dengan jelas mencantumkan nama Saranjana, sebuah titik di pulau laut. Titik yang, jika kita telusuri sekarang, bertepatan dengan wilayah yang kita kenal sebagai Kota Baru. Para kartografer masa lalu melihatnya. Kenapa kita tidak bisa? Apakah kota itu sengaja menghilang dari peta modern? Atau justru menyembunyikan dirinya dari kita? Masyarakat meyakini penghuni Saranjana adalah perpaduan antara keturunan suku Banjar yang memilih jalan gaib dengan makhluk bunian. Mereka dikatakan memiliki paras yang amat rupawan, sebuah daya tarik yang bisa dibilang mematikan. Namun, di balik keelokan itu, tersembunyi kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan yang bisa menarik Anda melintasi batas dimensi, tanpa ada jalan untuk kembali. Ambil contoh kisah yang paling menggemparkan, yang sering diceritakan turun-temurun. Insiden kapal selam Belanda. Di perairan yang tenang dekat Saranjana, sebuah kapal selam milik Angkatan Laut Belanda dilaporkan menghilang. Lenyap begitu saja tanpa jejak, seolah ditelan lautan. Beberapa waktu kemudian, kapal itu muncul kembali, dan para kru yang selamat menceritakan pengalaman ganjil yang tak masuk akal. Mereka mengaku telah berada di sebuah kota bawah laut yang luar biasa canggih. Sebuah kota yang dikuasai oleh teknologi asing yang tidak mereka kenali sama sekali. Kisah ini menjadi salah satu penanda bahwa interaksi antara dunia kita dan Saranjana sudah terjadi sejak lama. Namun, jika cerita lama belum cukup meyakinkan, ada bukti yang lebih modern. Bukti yang datang dari dunia birokrasi yang kaku. Suatu hari, kantor pemerintah daerah di Kota Baru dikejutkan oleh pengiriman alat berat dalam jumlah masif. Bayangkan, puluhan bulldozer, traktor, dan ekskavator tiba-tiba datang. Yang lebih mencengangkan, total harga yang fantastis itu telah dibayar lunas secara tunai. Ketika petugas memeriksa faktur pengiriman untuk memastikan siapa klien super kaya ini, mereka membeku. Tertulis dengan sangat jelas di kolom alamat tujuan, Saranjana, sebuah kota yang tidak terdaftar di administrasi manapun, namun mampu membayar miliaran rupiah tunai untuk proyek pembangunan yang tak terlihat. Siapa sebenarnya yang memesan alat-alat berat itu, dan untuk apa mereka membangun di kota yang tak kasat mata? Cerita lain yang tak kalah bikin merinding adalah insiden konser musik. Seorang penyanyi ternama Indonesia pernah diundang untuk tampil di Kota Baru. Malam itu, lautan manusia memadati lapangan. Riuh, padat, antusiasme penonton begitu luar biasa. Sang penyanyi pun terpukau dengan sambutan meriah itu. Namun,
Kengerian dimulai tepat setelah lagu terakhir selesai dinyanyikan. Kerumunan yang tadinya memenuhi setiap sudut lapangan, secepat kilat, lenyap, menghilang tanpa suara, tanpa jejak, seolah mereka tidak pernah ada di sana. Panitia kebingungan, tapi pemilik sound system hanya menemukan satu hal. Sebuah tas berisi uang tunai, sebagai bayaran penuh atas jasa mereka. Masyarakat lokal hanya bisa berbisik. Itu adalah penonton dari Saranjana. Lalu, jika kota ini memang ada, bagaimana cara masuk ke kota impian yang mengerikan ini? Konon, Saranjana dipimpin oleh keturunan dari kerajaan Banjar, yaitu Raja Pakuraja, yang memilih untuk menempuh jalan gaib dan mendirikan peradaban di dimensi lain. Kota ini disebut memiliki 2 gerbang utama. Satu gerbang berada di dunia kita, tepatnya di Gunung Saranjana, yang bisa kita lihat dari kejauhan, dan satu gerbang lagi ada di inti kota gaib itu sendiri. Gerbang ini tidak terbuka setiap saat, hanya pada momen-momen tertentu saat hujan deras yang turun secara tak wajar, atau sesaat setelah azan subuh berkumandang. Dan untuk melangkah masuk, Anda harus benar-benar siap, sebab di balik gerbang itu, yang menanti bukan hanya kemegahan sebuah kota utopis, tapi juga risiko keabadian yang terperangkap dalam kemewahan dunia bunian. Hingga hari ini, Saranjana tetap berdiri di sana, di ambang batas realitas kita. Sebuah peradaban super canggih yang bersembunyi dari pandangan, namun terus berinteraksi dengan dunia kita lewat gara-gara yang misterius. Apakah Anda berani menatap ke arah perbukitan itu dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kabut tebal Kalimantan? Jawabannya mungkin jauh lebih mengerikan, sekaligus lebih menakjubkan daripada yang bisa kita bayangkan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Apa pendapat kalian tentang Saranjana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan misteri-misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.